Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Alga ini. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa, Dokter Hewan, Ibu Yuliani Dewi, owner Pet Care, dan baru-baru ini baru menerbitkan buku yang semua mengupas tentang kura-kura. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Bu Yuli. Halo Bu Yuli, Halo Pak Yusra, apa kabar? baik, Alhamdulillah. Ini di Indonesia udah sore, Sekarang jam 5.25, 5.25 saya ya? baru selesai. Ya, Iya, iya. Sebaliknya di tempat saya masih jam 11.24 di beda 6 di jam ya. London. Ya, beda 6 jam sekarang, Bu, di musim panas ini. Cuma Hmm. ya musim panas pun berubah-berubah ini cuaca di luar. Makanya terang, gelap begitu. Bu Yuli sehat ya? Sehat-sehat, terima kasih Bapak sehat. Ya, sehat. Keluarga semua baik-baik di London. Dan ini di klinik ini sepertinya ya. Ya, masih di klinik. Masih di klinik. Gimana? Banyak yang konsul pasien hari ini? Customer? Ya, lumayan, lumayan banyak. Ada anjing, ada kucing, ada kura-kura. Terus apa lagi? Kita penanganannya memang di klinik ini kita fokuskan eh, mayornya hanya 3 hewan, yaitu anjing, kucing, sama reptil. Nah, reptilnya itu yang bisa bermacam-macam, bisa kura-kura, bisa ular, bisa kadal. Tujuan kita membatasi ini supaya lebih fokus, Pak Yusra, pekerjaannya dan Hmm. hasilnya. Biasanya kalau fokus itu juga akan jauh lebih baik ya, karena udah biasa menangani. Iya, iya, iya. Ini nama kliniknya ini Pet Care. Posisinya Betul. di mana? Di Jakarta Selatan, Jalan Ampera. Iya, iya. Bisa diceritakan ke teman-teman yang mendasari Ibu mendirikan klinik ini dan bagaimana kemudian perkembangannya sampai sekarang, Bu Yuli? Jadi saya memang dari kecil tuh senang sama hewan. Memang dulu waktu masih kecil paling sayang sama anjing, terus juga kucing. Lalu kira-kira tahun 1997-an itu mulai booming reptil di Indonesia. Waktu itu yang lagi booming itu iguana. Nah, saya ikut-ikutan tuh. Saya kira-kira waktu itu SMP mengarah ke SMA, saya pelihara-pelihara juga. Nah, kok enak nih ya pelihara reptil dan mereka itu juga hewannya lebih mudah untuk dipelihara karena mereka itu nggak terlalu butuh attachment sama pemilik. Jadi terus saya menggali lagi, bisa nggak ya nanti kira-kira saya lebih mendalami lagi di hewan-hewan itu, di anjing, di kucing, sama di reptil, sampai akhirnya saya kuliah di kedokteran hewan. Oh, gitu. Jadi ini ceritanya jauh ke belakang dari kecil memang sudah suka ya. Betul, saya Iya. memang suka sama hewan. Ya, keluarga yang lain bagaimana? Penyuka hewan juga? Iya, semua keluarga saya, anggota keluarga saya semuanya itu rata-rata sayang sama anjing udah pasti. Mereka tuh tergila-gila lah sama anjing tuh sampai ayah saya tuh sayang sekali sama anjingnya. Terus reptil kakak saya nomor 2 suka, yang nomor 1 enggak. Jadi anjing lah ininya apa namanya paling disukai. Iya, ini kita sebelum bahas keluarga keluarga Bu Yuli, kita ke kliniknya dulu. Jadi sejak kapan ini klinik ini? Klinik ini mulai aktifnya tahun 2011. 2011 2011 mulai beroperasi. Ya, di tempat yang sama. tempat yang sama. Tempat yang sama, cuma waktu itu kita beli lahan ini rumah tua. Jadi rumah tua yang masih layak untuk dipakai. Kita lakukan renovasi soft aja, renovasi lunak. Terus kita manfaatkan jadi klinik. Nah, ini direnovasi total, jadi dirubuhkan, dibangun ulang tahun 2019. Sampai sekarang yang saya pakai ini. Udah lama juga ya. Udah lama. Udah lama ya, luar biasa ya. Sejak awal sampai sekarang bagaimana perkembangannya, Bu? Cukup baik perkembangannya. Jadi, eh, selalu kan kalau tren pencinta hewan itu mengikuti kondisi kondisi dari
lingkungan. Misalnya dulu waktu zaman COVID, orang itu banyak menghabiskan waktu di rumah sama keluarga, sama anak-anak. Jadi mereka banyak beli hewan peliharaan baru. Yang waktu itu lagi diminati itu kura-kura. Dari zaman COVID tuh tahun 2020. Itu sangat diminati itu. Saya dapat pasien yang terbanyak pada saat itu sampai sekarang. Pasiennya menetap. Mereka Kura-kura. menghabiskan waktu bersama keluarga, terus mencari hewan kesayangan baru. Mereka banyak beli hewan termasuk kura-kura, seperti kucing, seperti itu. Jadi dipelihara sampai sekarang. Udah pada besar-besar. Ya, kalau sejak awal sampai sekarang itu, ya terlebih tadi pas COVID ya, ini secara statistik yang paling banyak itu apa nih? Yang ke klinik Kucing ibu? tetap terbanyak. Kucing Kucing tetap ya terbanyak terbanyak. ya. Ya, Mhm. ya. Setelah kucing yang banyak juga adalah kura-kura. Kucing nomor Wah, satu, kura-kura nomor duanya. Anjing sekarang agak sedikit menurun. Mungkin orang merasa kucing dan kura-kura ini lebih mudah ditangani. Karena mereka kan nggak terlalu besar banget. Kalau anjing itu kan hewan besar ya, dan perlu jalan. Jadi saya pikir eh, sehubungan dengan orang makin sibuk, sekarang banyak tinggal di apartemen, terus juga di Jakarta kan juga rumah-rumah yang besar itu mungkin untuk pelihara anjing udah mulai terbatas. Jadi mereka mencari alternatif hewan kesayangan lain yang lebih mudah untuk dihandling. ya. Selain yang tiga ini, Eh, Sebanyak sih reptil lain seperti ular. Ular juga pasien saya banyak. Saya sendiri juga banyak. pelihara di rumah. Ular Ya. pasien saya cukup padat tuh banyak ular. Terus sisanya kayak kadal-kadalan gitu iguana. Iguana masih Hmm. tetap banyak yang pelihara dan masih tetap juga banyak biawak, bahkan biawak tuh dipelihara. Ya paling itu aja sih. Anjing, kucing, reptil aja. Memang kita nggak tangani seperti landak, terus kayak musang gitu. Saya nggak ke situ, nggak menangani hewan itu. Jadi mungkin di klinik yang lain itu juga sekarang mulai banyak. Hmm. Ini menarik banget nih, Bu. Jadi dari yang terbanyak ini, ya untuk yang di tangan ini, itu kebanyakan sakitnya sakit apa nih? Biasanya. Sakitnya, sakitnya itu macem-macem, Pak. Jadi kan Hmm. kayak anjing tuh disayang banget sama yang punya, dikasih makanan manusia. Oh. Akhirnya pasien saya ada yang kena gagal ginjal, ada yang kena diabetes, anjing kena Hmm. diabetes, kucing juga ada yang diabetes juga. Terus ada anjing yang terlalu gemuk, kena penyakit jantung. Terus kalau kura-kura, kura-kura itu di buku saya nanti juga ada pembahasannya, dia banyak banget sakitnya. Semuanya ya mirip-mirip sebenarnya semua makhluk hidup. Jadi penyakit nggak menular, terus penyakit karena pemeliharaan, banyak juga. Kenapa bisa seperti itu? Saya pikir karena memang eh, kadang orang itu membeli si hewan itu didasari, oh saya lagi pengen nih hewan ini, dia langsung beli. Kadang-kadang pasien-pasien saya banyak yang kayak gitu impulsif, mereka langsung beli waktu lagi ada pameran hewan. Sekarang kan banyak pameran hewan, ini lagi kemarin baru aja ada pameran hewan besar juga di ICE BSD di Indonesia. Nah, waktu mereka melihat hewan itu lucu, mereka langsung beli. Tapi Hmm. kadang-kadang eh, untuk kebutuhan hidupnya sama requirement hidupnya itu belum betul-betul ditelaah atau dipelajari secara mendalam. Sehingga eh, setelah dipelihara beberapa waktu, ada ketidaksesuaian pemeliharaan atau ada ketidaksesuaian dari segi makanan, terus dari segi tempat pemeliharaan, dari segi kandang, air minum, dan lain sebagainya, ya mulailah mereka mengalami gangguan kesehatan dari yang cuman minor gangguannya ke yang moderate, yang masih bisa diobatin, sampai yang advance. Advance tuh biasanya ya sukar untuk diobati dan diperbaiki lagi. Ya artinya pemahaman yang punya peliharaan ini masih kurang ilmunya. Ya, betul. Bisa dikatakan begitu. Yang lebih tepatnya adalah eh, kadang-kadang prosesnya itu beli dulu baru dipelajari. Harusnya Hmm. dipelajari dulu baru dibeli. Baru Jadi beli. waktu dibeli itu ada beberapa eh, hewan yang belum sesuai tingkat pengetahuannya sama jenis hewan itu.
Ya, dan melihat kondisi ini ya tentu waktu pas ada pasien begitu ya, eh, baik pecinta hewan ini, terus yang konsul, terus penanganannya, itu kan ibu mengedukasi sekaligus ya. Ada nggak sih Bu Betul. Yuli di luar klinik ini ibu sendiri melalui pet care ini mengadakan kegiatan-kegiatan ya semacam edukasi lah katakanlah seperti saya tanyakan tadi. Kita lakukan juga. Jadi Hmm. saya juga selain bekerja di klinik juga saya bekerja juga di farm farm reptil itu. Jadi di situ biasanya kita akan arahkan supaya bagaimana caranya supaya hewan-hewan mereka itu yang dipelihara baik sebagai hewan kesayangan dan sebagai hewan yang diternak itu selalu dalam kondisi yang sehat dan prima. Jadi kalau untuk farm atau untuk tempat ternakan itu yang kita titik beratkan bukan pengobatannya, tapi maintenance dan husbandry mereka supaya hewan mereka tuh jangan sampai sakit. Karena kalau misalnya sampai sakit itu kerugiannya besar untuk mereka dan bisa menular ke hewan-hewan yang lain. Salah satunya ya dari segi pakannya, dari segi suplemen itu yang kita eh, titik beratkan. Oke. Dan ini menarik banget ya. Dari animo masyarakat tadi banyak. Ini kalau gambaran banyaknya itu untuk di Jakarta Selatan sendiri atau secara umum Jabodetabek ini seberapa banyak Bu yang pecinta hewan ini? Pencinta hewan, saya nggak saya nggak punya statistiknya, nggak punya Oke, statistik angka ya. yang Hmm. betul-betul yang angka. Hmm. Cuma pasien yang datang ke klinik saya per bulannya minimal ya, minimal itu yang datang itu hewannya bisa sekitar 400 sampai 500 itu minimal kalau klinik lagi biasa bisa lebih dari itu. Nah, Wow, itu eh, banyak sekali tuh ya. lumayan banyak, Hmm. It- lumayan banyak, cukup banyak lah. Reptilnya Hmm. kira-kira 30%. Untuk Hmm. mamalianya si anjing sama si kucing ini 70% Ya, dari ya jumlah seperti semua. ya seperti Ibu sampaikan tadi ya. Secara statistik kebanyakan tadi kucing gitu ya. Betul, Kura-kura. Ya, ya, ya. ya, betul, betul. Ya, ya. Itu untuk sekarang ya. Kita nggak tahu nanti Ya. berapa berapa Hmm. tahun lagi mungkin berubah lagi trennya. Mungkin ular yang jadi tren kita nggak tahu. Iya, iya. Ya, bagaimana tren masyarakat mengikuti. Betul, Nah, betul. oke. Dan secara umum, ini Bu Yuli bagaimana melihat masyarakat kita? Kesadarannya, perhatiannya. Ya, kalau pecinta tentu berbeda ya dengan masyarakat kebanyakan begitu. Saya rasa sekarang mungkin sedang penyesuaian. Jadi penyesuaian itu masyarakat mulai eh, meningkat kesadarannya untuk lebih menyayangi hewan, terutama Hmm. di kota-kota besar ya, di Jakarta, terus kota-kota besar lainnya. Saya lihat mereka itu lebih care, kayak punya kucing juga. Vaksinasi itu biasanya pasien saya tuh udah dengan eh, kesadaran dan dengan eh, apa namanya tanpa perlu diingatkan mereka akan datang sendiri, dok kucing saya udah waktunya vaksin obat cacing, vaksinasi, terus juga untuk grooming untuk supaya kucing itu selalu sehat, selalu bersih itu saya rasa sekarang makin meningkat. Tapi mungkin masih ada keterbatasan karena kan tidak semua pemilik hewan itu berasal dari golongan yang mampu. Nah, Hmm. jadi eh, ada beberapa keterbatasan, misalnya nggak bisa mandiin di salon atau nggak bisa mandiin di tempat grooming, ya mandiin sendiri di rumah. Yang penting kucing itu tetap sehat. Jadi memang dengan usaha yang kita kerjakan itu ada beberapa hal yang memang bisa disiasati supaya untuk expense atau biaya-biaya pemeliharaan hewan itu bisa disanggupi. Karena biar gimana pun juga kan semua hewan peliharaan itu membutuhkan extra care lah dan eh, apa namanya budget untuk kebutuhan mereka harian dan bulanannya. Ya, kenapa saya menanyakan hal tadi, Bu Yuli? Ini kan saya udah jalan 7 bulan ya tinggal di London. Jadi di Iya, sini itu masyarakatnya itu antara manusia, hewan, dan alam itu betul-betul hidup berdampingan.
Jadi Iya, ya. bukan sebatas yang memelihara pecinta, tapi masyarakat yang bukan pun itu care banget, sayang sama hewan. Jadi seperti di luar ini banyak banget burung, apalagi kan ini musim panas ya. Setelah Iya, musim semi, sebelumnya itu banyak banget burung. Kalau kita di Indonesia udah ditangkapin itu, udah ditembakin tuh, dijual. Nah, iya, belum iya, iya, lagi iya, anjing betul. banyak gitu, tupai. Iya, Jadi nggak sebatas dipelajari secara teoritis, kita hidup berdampingan, tapi benar-benar bersahabat begitu, benar-benar iya. bersahabat. Nah, Sinergis. iya, iya, betul-betul. Nah, sementara kita di Indonesia, seperti Bu Yuli bilang tadi ya, masih di kota-kota besar. Dan ini kan perlu ya usaha ekstra lah. Usaha ekstra Iya, dari betul. Ibu dan teman-teman. Ya mudah-mudahan podcast kita ini bisa menginformasikan lebih ke penonton podcast kita. Kemudian Iya, memberikan inspirasi, membangun kesadaran bersama. Begitu. Ya, apapun ceritanya, mereka juga makhluk Tuhan, hewan-hewan ini. Yang kita iya. juga saling hidup berdampingan, butuh satu sama lain. Terus Bu, ada nggak sih komunitas teman-teman ini yang pecinta hewan ini? Ya setelah dari klinik, barangkali mereka Iya, berinisiatif, yuk bikin iya. komunitas yuk, sharing informasi, pengalaman, begitu. Sangat ada. Jadi semua Hmm, hewan tuh punya komunitasnya, Pak. Jadi ada yang komunitas kucing, komunitas anjing, ya, komunitas kura-kura, komunitas ular, komunitas kadal, biawak itu semua ada. Dan ya, biasanya pencinta hewan itu apa ya? Orangnya itu aja dan lingkupnya hmm, itu terbatas. Jadi mereka biasanya saling kenal, itu hebatnya. Jadi saya beberapa kali mendapati pasien klien datang ke tempat saya, ketemu sama orang lain yang klien saya nggak tahu kalau mereka kenal, terus mereka langsung bilang, loh kok kesini juga bawa apa? Saya bawa kura-kura, saya bawa anjing, saya bawa kucing. Nah itu nggak sekali dua kali, tapi sering kejadian. Jadi mereka itu punya komunitas, di mana komunitas itu mungkin eh, anggotanya terlalu sibuk, mereka nggak pernah tatap muka atau nggak pernah ketemu dalam event-event yang khusus, malah kadang-kadang ketemu di klinik saya, dan hmm, ternyata satu grup, pencinta kucing juga, pencinta kura-kura juga, iya. itu Ya lucunya. karena sefrekuensi ya. Ya karena Betul, kesibukan, nggak sempat ketemu, ya langsung terbatas. Ya kadang barangkali mereka kalau sekarang punya grup ya, WhatsApp gitu ya, 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 saling betul, komunikasi di situ ya, gitu. ya. Nah, terus melihat ya ketemu di klinik, kemudian ada hal-hal yang didiskusikan dari Petcare sendiri ada nggak berinisiasi bikin kegiatan, ketemu sama mereka, bahas hal tertentu. Mungkin nantinya kita bisa rencanakan Hmm, kegiatan seperti itu. Kita bisa misalnya yang punya kura-kura bisa kita ya, undang, terus yang punya kucing. Nanti mungkin kita belum pernah melakukan hmm, gathering untuk pencinta-pencinta hewan itu, tapi mungkin nanti kita akan rencanakan. ya. Atau sebaliknya, kalau dari komunitas tertentu, pastinya Bu Yuli eh, sering ya diundang untuk mengisi, diminta Ya, keilmuannya, pengalamannya, begitu. ya, itu memang beberapa kali saya kerjakan. Jadi Hmm. eh, ada event di anjing waktu itu, terus ada juga event di reptil. Reptil itu di Indonesia itu banyak kontes, Pak Yusra. Jadi Oh, I kita see. beda ya sama di luar negeri. Di luar negeri itu jarang kontes, hanya pameran. Di sini itu sering kontes. Jadi reptil itu dinilai dari segi kesehatan, dari segi bentuk, dari segi semuanya deh dinilai. Nah, itu nanti membutuhkan biasanya juri atau membutuhkan penilai. Beberapa kali saya juga diminta ikut berpartisipasi. Jadi kita datang juga ke sana sama para medis dari saya. Terus selain itu ada acara talk show juga yang kadang-kadang kita mengisi juga. Talk show itu misalnya ada bahasan mengenai kesehatan iguana, terus kesehatan kura-kura, terus bahkan kesehatan ular. Kita juga beberapa kali ambil bagian. Dan hasilnya walaupun nggak langsung direct gitu, tapi ada hasilnya. Jadi apa yang saya sampaikan itu kadang-kadang masih diingat oleh orang yang eh, mengikuti talk show atau mengikuti tanya jawab itu. Sampai waktu itu ada salah satu klien yang datang. Waktu itu saya lihat waktu lagi
ada acara ini, dokter kan bilang bahwa gini-gini, oh ingat ya Pak ya, udah lama padahal. Jadi memang acara-acara seperti itu bermanfaat untuk masyarakat yang mendalami reptil-reptil sebagai hewan kesayangan atau sebagai hewan untuk di breeding. Karena reptil itu kan memang di breeding, Pak Yusra, dan itu Hmm. membawa banyak peluang yang bagus, positif untuk semua eh, orang yang terlibat. Salah satunya tuh penjual reptilnya sendiri. Terus selain itu penjual aksesorisnya juga itu kita bisa lihat begitu banyak online menjual aksesoris reptil, kandang, terus semacam kayak tempat minum, tempat makan, itu semua ujung-ujungnya memperbaiki perekonomian semua orang. Dan itu hal yang positif memang. Ya, dan untuk kegiatan seperti itu kan perlu terus didorong ya, Bu, untuk Betul, membangun kesadaran tadi itu gitu. Ya terkadang orang bukan nggak peduli sih gitu kan, bukan nggak peduli. Cuma memang karena kurang pemahamannya sehingga kesadaran tadi nggak muncul. Kepeduliannya betul, tadi itu belum betul, kelihatan begitu. betul. Nah, apalagi untuk kasus tertentu waktu pas keluar begitu, oh ternyata di luar itu seperti ini gitu kan. Nah, Betul, kenapa di betul. tempat saya nggak melakukan hal yang sama begitu. Jadi ya mudah-mudahan seperti saya bilang podcast ini juga bagian dari ikhtiar ke arah sana begitu. Iya, Walaupun dampaknya itu nggak langsung. Nah, yang namanya kita iya, membangun betul, kesadaran, mengedukasikan, mesti terus begitu ya. Dan betul. ini Bu Yuli kan tentu punya organisasi ya di teman-teman dokter hewan ini. Iya, iya. Ya, ini nama organisasinya apa? Untuk kegiatannya, Organisasi ya, organisasinya namanya PDHI, mm-mm, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. ya, Jadi PDHI adalah suatu organisasi yang memang membawahi semua dokter hewan yang berpraktek, baik yang berpraktek maupun yang tidak, memang organisasi induknya ya. ya. Bu Yuli masuk pengurus? Saya nggak pengurus, saya nggak Ya, secara formal menjadi pengurus di PDHI. ya. Tapi anggota yang berkoordinasi ke Iya, saya organisasi anggota, tadi ya. ya. Ya, Ya, di luar organisasi itu Ibu ada terlibat di organisasi yang lain atau kita diamanahi juga dari organisasinya begitu? Ya, kita juga anggota dari Veterinary Information Network, tapi ini bersifat online sama ada satu lagi namanya ARAF, itu Association of Reptilian and Amphibian Veterinarian, tapi mereka kan basisnya memang di US, jadi Mhm. eh, ini lebih ke arah membership secara online yang kita perbarui setiap per tahun, lalu kita di sana bisa sharingkan semua kasus-kasus pasien kita. Terus kita juga mendapatkan update tentang pengetahuan-pengetahuan dan teknologi terbaru untuk kesehatan reptil, pemeliharaannya, bahkan pengobatan, bedah, dan lain sebagainya. Dan itu saya nilai sangat positif karena kan memang mereka negara yang sangat maju, kita sebagai warga negara Indonesia bisa eh, ikut dalam organisasi mereka yang sangat prestise tentunya dan bisa mengetahui teknologi terbaru untuk menolong hewan-hewan yang sakit. Wah, ini luar biasa, keren sekali. Gabung di organisasi tadi, ya. Dan ini kan ada perbandingan, Ibu. Kita negara berkembang dan mereka negara Betul, maju. Ya, secara betul. Amerika kan a world first Iya, country. iya, iya betul. Nah, sama kayak UK, ya kan, sama kayak UK dan Iya, negara NATO yang lain. Ini setelah Ibu gabung, nah melihat kita di Indonesia seperti apa? Lemahnya iya, di mana? iya. Saya nilai memang mereka itu memang perbedaannya dengan kita adalah sistematika untuk eh, bekerja dan berpikir mereka itu jauh lebih tertata menurut saya. Bukan berarti bahwa orang Indonesia itu kalah pintar atau kurang ilmu atau gimana, tapi mereka itu kalau yang saya alami dan sejauh pengalaman saya, mereka betul-betul prosedur step by step itu mereka terapkan Hmm. baik dalam pemeliharaan
semua hewan ya, kucing, anjing, reptil, sampaikan suhu untuk kandang itu mereka berusaha untuk jenis ini suhunya optimal segini dan keperluan kelembapan atau humidity segini itu mereka berusaha mengikuti dengan baku. Terus keduanya juga yang saya lihat adalah mereka eh, keinginan untuk belajarnya sangat tinggi. Jadi untuk orang-orang yang di bidangnya itu sudah disebut expert untuk di US, tapi mereka masih selalu mengejar ilmu dan nggak keberatan untuk belajar dari orang lain yang orang itu sebenarnya mungkin eh, reputasinya di bawah dia, tapi mereka itu eh, apa namanya kemauan belajar itu sangat tinggi kalau saya lihat. Ya memang itu mungkin karena culture mereka sudah terbentuk seperti itu memang saya rasa. Dan yang selanjutnya adalah disiplin mereka itu eh, memang jauh di atas kita kalau saya lihat disiplin dari segi pekerjaan, disiplin dari segi on time untuk waktu, terus disiplin dalam waktu bekerja itu jauh di atas kita. Ya, secara teknologi juga jauh seperti awal dikatakan Ibu tadi. Betul, secara teknologi tentunya ya mereka juga memang didukung oleh eh, pengetahuan yang sangat modern dan alat-alat yang modern yang mereka dapatkan juga karena mereka memang bekerja keras untuk itu. Ya, ya berarti secara keilmuan, informasi, riset, teknologi ini benar-benar dimanfaatkan untuk Betul, jadi kemajuan, untuk ya kemudahan begitu ya. betul. Sumber daya manusia itu betul-betul dimanfaatkan dan Hmm. di sana itu kalau saya lihat tidak ada suatu ilmu yang dipandang sebelah mata sampai ada ahli cacing, ahli laba-laba, itu semua sangat dihargai sampai mendapatkan akses-akses khusus bisa pergi kemana karena dia seorang mungkin herpetologi yang terkenal atau ya di sana memang saya rasa ya itu seperti itu karena mereka memang sudah maju ya. Pola pemikirannya beda juga. Ya, dan di kita sendiri bagaimana? Apakah memang riset terkait itu kurangkah? Atau memang ada riset itu tidak diterapkan secara sistem itu tidak tersistem dengan baik? Seperti apa? Eh, ya kita memang untuk kesadaran klien saya yang ke klinik saya rasa makin lama makin baik untuk pemeliharaan Ya, hewan dan kesejahteraan hewan pun sekarang sudah diperjuangkan dengan jauh lebih baik dibanding dulu waktu zaman-zaman tahun 2000-an. Namun memang kan kita masih punya beberapa keterbatasan di antaranya adalah memang tingkat ekonomi kita juga belum sebaik mereka. Jadi kalau di negara maju itu Pak, hewan itu banyak yang sudah diasuransikan untuk biaya-biaya hmm, pengobatannya. Karena pengobatan di sana untuk biaya ke rumah sakit hewan atau ke klinik hewan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara kita. Jadi memang dengan eh, sudah ditambah dengan pengetahuan mereka baik, terus juga tingkat sosial dan ekonominya lebih baik, dan mereka itu menjaga sebaik-baiknya hewan itu jangan sampai sakit. Karena mereka didasari, ini anggota keluarga saya sayang banget. Sampai kita sering lihat ya di YouTube atau di Facebook, kura-kura itu dipakein topi, terus dibawa masuk rumah kalau lagi musim dingin, tidurnya di bawah ranjang yang punya, dibikinin seperti kayak tempat tidur kecil, dipakein tirai, dia tidur di situ kalau malam, karena di depan tuh lagi dingin, lagi musim dingin. Nah, mereka tuh memang kasih sayangnya juga kepada petnya tuh luar biasa ya, saya lihat. ya, dan apa yang disampaikan Bu Yuli saya lihat langsung juga di UK ini, Bu. Jadi misalnya untuk kasus anjing, ada keretanya, terus dikasih bajunya dibawa. Pokoknya Betul, betul-betul menghewankan hewan ini begitu. Nah, betul, diperlakukan sebaik, semulia mungkin karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan yang sama seperti kita. betul, betul, betul. Itu Ya, yang mungkin nantinya kalau kita bisa meningkatkan kesadaran mengenai animal welfare, kesejahteraan hewan, mhm. dan orang-orang di Indonesia itu nanti lebih
terbuka wawasannya itu nggak mustahil untuk bisa dicapai, tapi tentunya ya bertahap, nggak bisa langsung. Ya, dan dari cerita Ibu tadi, ini kan nggak terlepas juga dari peran pemerintah. Ya, peran pemerintah bagaimana mengatur kebijakan, regulasinya, begitu ya. Anggaran, fasilitas, begitu ya, Bu. Betul. Ya, ini saling-saling mempengaruhi satu sama lain. Mudah-mudahan kita pun nanti ke sana, walaupun agak mesti kerja keras, gitu. Sangat harus kerja keras karena dari untuk kesejahteraan hewan dan kesehatan hewan itu kan memang banyak aspeknya, Pak Yusra. Ya, Jadi dari segi teknologi untuk labnya juga itu memang harus harus ditingkatkan supaya diagnosanya juga yang dikerjakan hasilnya lebih akurat. ya. Dan nggak semua pet care atau teman-teman dokter ya dengan kemajuan di luar bisa mengimbangi itu. Ya tentu lagi-lagi ini mesti ada peran pemerintah begitu. Peran pemerintah Betul. termasuk di legislatif kita. Ya kalau misalnya di luar teman-teman ini yang pemegang kebijakan ini juga misalnya kurang perhatiannya ya ini akan semakin lambat kita ke arah sana. Ya, tapi ya eh, kita berharap untuk lebih baik. Ini kan juga saya pikir juga ekonomi ini masih kena imbas COVID ya untuk Hmm. akhir-akhir ini kan. Jadi agak melambat pertumbuhannya. Ya mungkin nanti bertahap dengan membaiknya ekonomi kita bisa semakin baik. Ya, mudah-mudahan. Yang penting kita mesti terus optimis ya, Bu. Dan Betul, terus bergerak, berbuat sebisanya, terutama untuk membangun betul, kesadaran tadi itu. Karena itu sih yang betul. penting. Betul, prinsip saya kerjakan sebaik mungkin walaupun tidak bisa sama atau persis seperti negara maju, tapi kita manfaatkan apa yang kita ada, apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Tentunya hasilnya mungkin tidak bisa sama dengan mereka, tapi yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Ya, wah, keren sekali prinsipnya. Dan mereka juga bisa ke titik ini melalui seperti kita yang sekarang. Sangat, dan mereka punya yang mereka sekarang punya itu karena memang mereka ya working very hard, mereka Ya, bekerja dengan sangat benar-benar dan sangat dedikasi memang. iya. Dan lagi-lagi, Bu Yuli, setelah saya di sini, ya kita kan tergantung di mana kita. Bagaimana lingkungan kita, teman kita, supporting system kita begitu, Bu. Jadi makin di sini secara pemahaman itu makin luar biasa mereka ini dan kita di Indonesia perlu masih banyak belajar begitu. Ya mudah-mudahan kita terus berproses bisa lebih baik, lebih maju ke depannya. Mudah-mudahan. Dan ini kita ke cerita buku nih, Bu. Ini ibu kapan ini nulis bukunya? Ini kan jadwalnya padat sekali di klinik, di luar klinik, ngurusin pasien, ngisi, tadi sebagai juri. Jadi memang saya naskahnya itu saya buat dari tahun 2022. Itu lama sekali dan Hmm, beberapa teman saya tuh bilang bahwa ini lama sekali, sudah bertahun-tahun karena alasannya memang salah satunya saya nggak punya waktu khusus untuk menulis. Jadi saya hmm. kerjakan itu di sela-sela waktu pekerjaan saya. Nah, saya cicil-cicil sedikit-sedikit, akhirnya kira-kira 2 tahun baru selesai bukunya. 2 tahun ya? Iya, baru Ya selesai karena 2 tahun. ya karena kan tadi waktunya terbatas, banyak sekali pekerjaan di klinik, di luar klinik juga. Ya, Betul. ngomong-ngomong, buku ini ya walaupun tadi sudah saya sebutkan, ya, ini isinya tentang apa nih, Bu? Bukunya? Bukunya, saya boleh kasih lihat ya. Iya, 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 iya. Ini bukunya, eh, ini tentang kura-kura isinya. Jadi, Hmm, eh, buku ini khusus membahas tentang kura-kura, di mana kura-kura itu adalah pasien yang untuk sekarang ini adalah salah satu pasien yang paling banyak saya tangani di klinik. Jadi, kita menangani kucing, anjing, sama reptil. Kura-kura merupakan reptil terbanyak yang datang ke klinik saya dengan berbagai macam masalah kesehatan. Dan
kelihatannya hal ini menetap. Jadi kita mulai banyak pasien reptil itu semenjak tahun 2019 sampai tahun 2024 ini tetap kura-kura itu yang menjadi eh, terbanyak nomor satu yang mendatangi klinik dibanding reptil-reptil lain. Di samping itu masih ada sih, tapi tetap kura-kura ini yang tetap menjadi primadona untuk peliharaan orang-orang. Oke, itu itu dasarnya menulis buku tadi. Jadi dari kasus pasien yang banyak ke klinik ini kura-kura. Betul. Ya, dan ini menyangkut isi buku. Yang Ibu ulas di buku ini apa saja nih tentang kura-kura? Jadi buku ini memang berusaha, tapi Hmm, tentunya nggak bisa semua ya. Jadi ya, berusaha membahas kura-kura itu secara umum keseluruhan hmm, dengan bahasa yang mudah dipahami dan bisa dimengerti dengan baik oleh orang awam maupun orang yang sudah sering memelihara kura-kura. Di antaranya membahas tentang memilih kura-kura yang baik, yang cocok untuk kita, lalu apa-apa saja yang harus disiapkan sebelum kita memelihara atau membeli kura-kura. Lalu bab-bab selanjutnya membahas tentang perawatan harian, tentang makanan, diet, nutrisi, terus bagaimana cara menjaga kura-kura itu tetap sehat. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mencegah kura-kura itu sakit atau mengalami hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi saya punya beberapa pasien yang kura-kuranya mengalami eksiden kecelakaan, banyak penyebabnya, diserang anjing peliharaannya, diserang anjing kesayangannya, atau selain itu bisa juga terlindas mobil, atau jatuh dari tempat tinggi, jatuh dari eh, apartemen lantai berapa, atau jatuh dari lantai 2 ke lantai 1, atau jatuh dari meja sekalipun, beberapa dari mereka itu nggak tertolong. Nah, gimana caranya kita menghindari hewan kesayangan kita jangan mengalami hal-hal seperti itu. Itu juga salah satu yang dibahas di buku ini. Selanjutnya juga membahas penyakit-penyakit. Penyakit kura itu banyak sakitnya juga, tapi itu semua bisa dicegah dengan pemeliharaan yang baik dan pengobatan secara umum di akhir buku ini. Ya, saya berusaha memberikan gambaran yang cukup lengkap untuk kura-kura sebagai hewan peliharaan, tapi saya juga buat eh, buku yang tidak sulit untuk dipahami oleh semua orang. ya, ini keren banget loh Bu. Jadi teman-teman yang menonton podcast ini, dari apa yang disampaikan Bu Yuli tadi, ini semacam tacit knowledge. Jadi pengetahuan, studi, kemudian klinik, hal praktis dituangkan dalam buku ini. Jadi kupas tuntas tentang kura-kura dari A sampai Z. Dan ini udah mulai beredar ya bukunya. Sudah mulai beredar. Kita adakan buku ini di klinik, lalu kita Hmm, juga pasarkan di online. Sudah ada beberapa juga yang sudah mulai terjual. iya iya, luar biasa. Dan tanggapan teman-teman yang ke klinik setelah tahu ibu menulis buku, kemudian membaca bukunya seperti apa? Tanggapan mereka selama ini semuanya positif dan mereka sangat mendukung dengan Hmm. ditulisnya buku ini. Mudah-mudahan kura-kura yang dipelihara mereka itu bisa mendapatkan manfaat, yaitu dari segi kesehatan. Terus juga buku ini juga bisa membawa pengaruh yang positif untuk pemilik kura-kura sehingga mereka itu dengan mempunyai buku yang sederhana, bukunya juga nggak terlalu tebal dan bukunya bukan buku textbook yang rumit, mereka juga meningkat keinginan untuk membacanya. Yang ujung-ujungnya kita harapkan adalah tingkat sakit pada kura-kura ini menurun sehingga yang datang itu jangan sampai yang sudah parah. Karena sudah parah itu belum tentu bisa diobati. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa ya secara ilmu mereka makin ada ilmunya karena sangat terbantu dengan adanya buku ibu tadi. Tinggal nanti waktu pas klinik eh, mungkin kalau ada yang kurang tinggal dikonsultasikan begitu ya Bu. Karena di rumah oh ini Betul.
ini kura-kura kenapa nih? Lihat nih, bab buku ibu buka begitu, bab sekian begitu, mereka tinggal baca, Betul, gitu ya. Ya betul, kira-kira seperti itu. betul. Ya, ada nggak dari pecinta hewan ini, terutama yang kura-kura ini, figur publik, gitu, figur publik, eh, yang ikut ngasih testimoni atau membeli buku ibu ini, karena kan ini penting ya, sebagai role model, figur publik ini, tokoh publik, nah, dan ini kan akan berimpact ke pecinta yang lain, masyarakat secara keseluruhan, diharapkan seperti itu. Iya. Jadi klien saya beberapa dari mereka juga selebriti, artis. Mhm. Salah satunya adalah Mas Irfan Hakim Ya. sama Mas Luki Hakim. Bahkan buku ini judulnya A to Z Tortoises and Turtles ini ide dari Hmm. Mas Luki Hakim. Oh Jadi gitu. ya beliau sudah Nah, menjadi klien saya itu sudah lebih dari 10 tahun. Kita juga hubungannya baik, berteman dengan baik. Jadi saya ceritakan kepada beliau bahwa saya mau tulis satu buku, ada ide nggak untuk mungkin eh, cover atau mungkin judul atau mungkin lingkup bukunya. Jadi beliau memberikan ide itu dan ide itu saya rasa cukup tepat dan saya aplikasikan untuk buku ini. Dan isinya itu ya saya sesuaikan dengan judulnya itu. ya, yang sederhananya kira-kira seperti tadi ya Bu ya. Kupas tuntas tentang kura-kura gitu ya. Dari A Betul, sampai ke Z ada betul, di buku ini begitu. Jadi betul, kalau mau tahu ya udah beli aja buku ini. Nah, betul. jadi seperti itu. Dan tadi Mas Luki Hakim sama Irfan Hakim ikut ngasih testimoni di buku ini. Iya, ada testimoni dari beliau berdua, terus juga ada testimoni dari eh, tokoh-tokoh reptil lainnya, yaitu eh, direktur dari dua farm yang terbesar di Hmm. Indonesia, eh, CV Terraria Indonesia dan PT Indoreptil. Eh, Kedua pimpinan dari PT ini sudah berinteraksi lama dengan saya lebih dari 10 tahun dan saya juga terdaftar sebagai dokter tanggung jawab di farm mereka. Jadi apa yang mereka sharingkan selama ini ke saya itu lebih ke arah bagaimana cara memelihara supaya reptil itu siap untuk menjadi hewan kesayangan dan bisa breeding dengan sehat dan menghasilkan eh, keturunan-keturunan yang sehat juga. Dan tentunya itu akan membawa eh, kebahagiaan untuk pemilik hewan. Oh, hewan saya nih bertelur dan anaknya hidup. Lalu anak itu bisa di keep sampai besar, sampai bahkan sampai dewasa untuk menghasilkan keturunan lain atau ada juga dari mereka itu yang diperjualbelikan. Ya, bisa tolong ditunjukkan lagi nggak Bu, bukunya ke teman-teman? Ya, ini bukunya. Ya. Jadi buku Hmm. ini sekitar 154 halaman. Nah, Mhm. ini Ini eksklusif kayaknya cetaknya ya, hardcover ya. ya, ini ada pembatas bukunya juga. Aha. Cetaknya hardcover ya. Di Iya, dalamnya ini gimana? hardcover. Full color, full color. Ini full color Wah, semua. full Ada color semua ya. foto-fotonya juga, Bang. Ya, foto-fotonya banyak. Terus Hmm, apa namanya? Saya berusaha eh, mengkombinasikan antara apa namanya penyampaian secara ilmiah, misalnya nama-nama Latin kura itu dengan eh, sesuatu yang menyenangkan untuk pembaca, yaitu biasanya pembaca itu senang kalau banyak gambarnya kan. Ini ada hmm. testimoni juga Itu yang dari testimoni tadi ya, yang ya, empat tadi ya. ya. Ya, Jadi kalau saya lihat eh, sepintas, ya gimana Bu? jadi tujuan saya adalah menulis buku yang disukai oleh pembaca. Jadi Hmm, bukan buku yang terlalu kaku atau terlalu textbook, tapi yang saya kerjakan adalah buku yang membuat orang senang untuk membacanya, mereka bersedia membaca berulang-ulang, supaya apa yang dibaca itu diingat dan nantinya diterapkan untuk hewan-hewan kesayangan mereka. ya, ini kan eh, saya lihat sepintas tadi ya Bu Yuli, bukunya.
Ini dari playoutannya juga sederhana ya, sederhana, Betul, jadi nggak kaku betul. dan cukup luxe bukunya, luxe dan elegan ya. Dan Iya, ini teman-teman menarik sekali, penting sekali buku ini. Dihargai berapa ini bukunya? kita jual di harga 285.000, tapi Mhm. kalau di Tokopedia itu diskonnya sepertinya lumayan. Hmm. Ada diskon dan ada kalau beli dua itu dapat potongan juga, terus dia juga gratis ongkir. Jadi beberapa klien saya mereka pilih untuk beli online Ya, dan teman-teman kalau lihat dari tampilan buku speknya tadi ya wajar sih. Bahkan kalau di atas itu pun sangat wajar karena kan tadi cukup bagus tampilannya, cetak warna, hardcover gitu ya, ada pembatasnya dan dan ya lumayan tebal juga ya kalau untuk ukuran segitu lumayan tebal. Tapi dengan bahasa yang mudah, menarik dipahami karena ini kan segmennya nggak cuman kalangan terdidik atas, tapi menengah ke bawah juga ada begitu ya. ya. Saya harapkan buku ini bisa untuk semua kalangan dan ya Ya, semua yang membaca itu mengerti apa yang ingin kita sampaikan dalam buku ini. ya. Jadi kalau mau pesan, ya teman-teman boleh komen di channel YouTube ini nanti, biar saya hubungkan ke Petcare, biar saya hubungkan ke Bu Yuli. Jadi melalui Dengan senang podcast ini, hati, ya kita juga menerima pemesanan kalau misalnya ada yang beli. dengan senang hati. Iya, iya, iya. Ini Bu Yuli dulu kuliahnya di mana sih, Bu? Saya kuliah di, saya kuliah dua kali. Yang Dua pertama kali. saya kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi di Mhm. Universitas Indonesia UI. Lalu saya kuliah lagi di IPB di Institut Pertanian Bogor jurusan Kedokteran Hewan. Ya, kenapa sampai pindah? Jadi waktu sudah selesai kedokteran gigi Mhm. itu zamannya eh, tahun 1998 itu jadi waktu itu sempat ada situasi politik kurang baik ya di Ya. Indonesia. Sehingga untuk penempatan pegawai negeri tidak tetap itu yang diberikan syarat untuk kedokteran gigi itu saya tertunda. Nah, orang tua saya bilang, eh, daripada nganggur, kamu kuliah lagi aja, nanti disekolahkan lagi. Jadi mau kuliah apa aja nggak apa-apa, yang penting waktu dimanfaatkan. Lalu saya masuk ke kedokteran hewan di IPB. Saya masuk tahun 2002. 2002 maaf bukan 2002, 1998 saya masuk. Mhm. Ternyata setelah saya lulus, saya merasa lebih eh, terpanggil untuk praktek sebagai dokter hewan. Nah, itu Ya. ceritanya. Hmm. Lebih berchemistry di situ ya. Iya, saya nggak sempat praktek dokter gigi. Hanya saya praktek waktu itu di puskesmas, bantu seorang dokter. Itu ada sekitar 6 bulan ada, tapi saya nggak sempat praktek sebagai dokter gigi di klinik. Jadi setelah saya lulus, saya langsung sekolah sekolah lagi dokter hewan. Lalu setelah saya lulus dokter hewan, saya langsung terjun di dunia praktisi dokter hewan Sampai sekarang buka klinik. sampai sekarang. Dan kalau dengar ceritanya dari awal tadi kan memang flashback ke belakang dari kecil itu memang sudah suka hewan, termasuk Betul, keluarga yang pencinta hewan begitu ya Bu. betul. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan, memang takdirnya ke sana. Dan itu yang terbaik. Ya, ya. Karena memang cinta terhadap hewan itu memang harus dipupuk dari sejak kita kecil. Hmm, Tidak bisa tiba-tiba terus kita menyarankan orang untuk menyayangi hewan atau memelihara hewan. Biasanya nggak mudah. Jadi memang akan jauh lebih baik kalau anak-anak dari usia sangat dini memang sudah ditanamkan untuk mencintai hewan. Hewan apapun tentunya. ya. Dan terkait pemupukan sejak dini, tentu ini kan bermula dari keluarga ya.
Tadi ada Betul. gambaran bahwa keluarga pencinta hewan, orang tua juga, ini bisa diceritakan bagaimana orang tua ini mendidik Bu Yuli, bersaudara, kemudian pola asuhnya bagaimana, nilai yang ditanamkan, termasuk menyangkut hewan ini. Ya, jadi ayah saya itu memang sangat suka sama hewan dan dari kecil memang kita itu memang saya tiga bersaudara, jadi tiga-tiganya itu memang diarahkan dan dididik untuk menyayangi hewan. Jadi hewan peliharaan kita waktu masih kecil udah banyak. Jadi anjing yang paling banyak, terus juga kita pelihara reptil juga kita udah pelihara, bahkan kita pelihara biawak, biawak sawah itu kita punya. Terus kita juga punya ular, kita sudah pelihara. Nah, orang tua saya itu mengajarkan bahwa memang hewan itu diciptakan memang untuk disayangi dan menjadi anggota keluarga. Jadi eh, itu yang ditanamkan oleh orang tua saya semenjak saya kecil. Tapi waktu zaman tahun-tahun saya kecil itu memang dunia hewan, dunia perhewanan dan dunia kedokteran hewan itu di Indonesia memang belum berkembang seperti sekarang. Jadi memang ada hewan-hewan itu yang sakit, kita bingung. Jadi waktu saya kecil itu saya punya ular juga, ularnya sakit, luka atau gimana juga nggak bisa dijahit karena memang teknologinya kan juga belum maju ya, belum semaju sekarang. Terus juga ada beberapa kasus memang yang tidak bisa diatasi dengan teknologi yang ada pada saat dulu. Nah, itu yang membuat saya merasa tertantang dan berpikir, nanti kalau saya udah besar, bisa nggak ya saya membantu si eh, hewan ini atau si anjing atau si kucing ini atau bahkan si ular ini, saya bisa nggak ngobatin dengan lebih baik dibanding sekarang. Itu asal mulanya kenapa sedikit banyak itu akar saya mau menjadi dokter hewan adalah karena masa kecil saya. Ya, dan itu hal yang luar biasa, Bu Yuli, karena tidak semua eh, orang tua keluarga bisa seperti itu begitu dan itu kan membekas sampai sekarang ya. Betul. Kalau orang tua sendiri pekerjaannya apa? Eh, Kalau bapak saya pengusaha, Mhm. kalau ibu saya beliau itu bekerja, tapi lucunya ibu saya itu bekerja bukan membantu bapak saya, dia jadi sekretaris, tapi sekretaris kakaknya sendiri juga pengusaha. Jadi dia bukan bekerja dengan bapak saya. Jadi bertahun-tahun dia kerja jadi sekretaris, tapi bukan membantu bapak saya. Dan bapak saya usahanya juga lain dan kantornya juga lain. Tapi ya that's life. Mungkin ya itu panggilan mereka masing-masing. Iya, iya. Apalagi nilai yang ditanamkan orang tua, Bu? Eh, Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua selain itu adalah ayah saya keras orangnya. Jadi beliau itu selalu eh, menanamkan bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Jadi kalau mau sukses ya harus bekerja keras. Jadi saya terdidik dari kecil sampai sekarang untuk selalu eh, berusaha untuk melakukan segalanya itu kalau bisa kita kerjakan dengan terbaik. Kenapa kita harus setengah-setengah? Itulah yang dididik saya dari kecil mas seperti itu. Ya, keras, ya disiplin juga ya. Disiplin, Betul, betul, menghargai betul. waktu, bagaimana betul-betul memanfaatkan waktu tadi itu dengan baik dan ikhtiar terbaik. Itu yang saya usahakan untuk saya lakukan sehari-harinya. Dan itu juga saya sudah berusaha seperti ini, tapi saya ke Amerika, saya mengunjungi mentor saya, Dr. Doc Mader. Hmm, Saya kaget dengan beliau karena misalnya kita janji jam 7 malam, kita ketemu ya di sini jam 7 malam, lalu beliau akan sampai jam 6:50. Jadi beliau hmm, itu kalau appointment sama sama siapapun dengan kawan atau kolega,
jam 7 beliau akan sampai di tujuan 6.50 tanpa nyasar, tanpa terlambat, tanpa excuse. Dan waktu Hmm. itu betul-betul beliau gunakan dengan sangat efisien, sangat efektif, sehingga semua yang mau dibicarakan atau semua yang mau dikerjakan itu bisa tercapai. Nah, itu saya betul-betul salut sekali. Baru Ya. kali itu saya tahu. Hmm. Ya, artinya lagi-lagi dengan ada teman di luar gitu kan Bu. Ini yang memberikan perbandingan ke kita gitu ya. Ya, dalam kaitan pekerjaan Ibu sekarang juga yang memberikan inspirasi bagaimana hal-hal yang baik dari luar ini bisa kita terapkan untuk kemajuan di lingkungan kita, Betul, terutama sangat menyangkut ya, ya. Karena memang betul. ya lagi-lagi karena saya posisinya di UK untuk urusan ketepatan waktu, disiplin begitu ya. Ini luar biasa mereka. Untuk Betul. jalan hal yang kecil pun Bu Yuli, jalan itu kan mereka cepet-cepet. Ya karena mereka menghargai waktu. Selain Iya, pengaruh karena mereka empat, waktunya sempit Hmm, juga. iya Betul. ya, selain pengaruh empat musim, ada musim dingin biar hangat badannya. Iya, Tapi iya. luar biasa, luar biasa. Ya mudah-mudahan eh, melalui podcast ini bisa memberikan hal lain, hal yang positif, menginspirasi teman-teman, ya, terutama untuk bahasan kita bagaimana kita semakin sayang terhadap hewan ini karena mereka juga makhluk ciptaan Tuhan sama seperti kita. Yang Betul yang sekali. tentu kalau misalnya mereka bisa berbicara kayak kita, tentu ingin diperlakukan ya istimewa seperti kita begitu Bu Yuli. Betul. Ya, dan ini kita kembali ke buku. Ada dalam waktu dekat kegiatan perbincangan atau membedah buku ini? Karena ini menarik sekali yang disampaikan Bu Willy menyangkut buku ini. Ya, saya pikir teman-teman pencinta hewan, terutama yang kura-kura ini, eh, akan sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Ya, kita sedang rencanakan nanti mungkin Pak Hmm, Yusra juga bisa membantu untuk mengusulkan atau mengkoordinasi. Kita selalu mencari bagaimana caranya supaya buku ini bisa bermanfaat, yang hmm, kita inginkan di tujuan akhirnya bermanfaat untuk semua orang yang memang di bidang kura-kura tentunya. iya, oke, oke, oke. Mudah-mudahan nanti dikabari aja, Bu Yuli. Kalau misalnya ada kegiatan bincangnya atau apa, ya selama saya bisa ikut, ini karena jarak perbedaan Pasti, waktu, ya ya, nanti, pasti akan saya kabari. iya ya, makasih sebelumnya. Ini sebagai closing, luar biasa sekali cerita cerita Bu Yuli ini. Pesan buat teman-teman, buat masyarakat dan pecinta kura-kura, hewan secara khusus yang menonton podcast ini. Saya rasa kita harus selalu meningkatkan rasa cinta dan rasa sayang kepada hewan, bukan hanya hewan peliharaan kita, tapi juga hewan-hewan di sekitar kita ya, bahwa kita juga sering lihat ada kucing-kucing yang terlantar di, misalnya kita ke Indomaret, ada kucing yang terlantar atau anjing yang terlantar, atau bahkan kalau reptil itu masih banyak Pak, kayak biawak itu di eh, tangkap lalu mungkin mendapat perlakuan gak baik atau akhirnya juga dikonsumsi. Nah, eh, untuk meningkatkan kesadaran itu tentunya butuh eh, sesuatu kesadaran dari diri masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih menyayangi makhluk Tuhan, karena bagaimanapun juga kan mereka makhluk Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik generasi-generasi muda yang lebih muda dari kita, penerus kita, untuk selalu menyayangi hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan yang bukan peliharaan kita. Itu yang terpenting saya rasa, sehingga kita itu bisa berperilaku sesuai bangsa yang baik dan sesuai dengan negara-negara lain yang sudah di tingkat negara maju untuk kesadaran dan untuk kepeduliannya terhadap alam sekitar. Ya, mudah-mudahan harapan Bu Yuli bisa ya disahuti oleh penonton podcast kita ini. Ya sehingga
kesadaran tadi itu terus tumbuh, berkembang begitu dan mengipek lebih luas. Nah, terutama yang menonton podcast kita ini. Mudah-mudahan. Bu Yuli, terima kasih banyak ya Terima kasih buat Pak Yusra. waktunya dan ini luar biasa di tengah kesibukan dan ini di banyak sekali pasiennya tadi masih menyempatkan untuk berbagi cerita di channel YouTube ini. Sukses buat kliniknya, Sama-sama jaga Pak, Bapak juga jaga sukses. ya jaga kesehatan dan nanti tolong dikabari kegiatan yang bincang tadi. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa Pasti ikut. saya kabari. Ya, 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 ya. terima Oke, kasih sekali Pak lagi Yusra. ya terima kasih Bu Yuli. Terima kasih. Ya, Ya, bye. bye.